Selamat datang saudaraku, jiwa yang terpilih, yang sedang dipanggil untuk menjalani perjalanan spiritual menuju kebebasan sejati. Mungkin kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Kamu tidak sendirian dalam pencarian ini, karena kita semua terhubung dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi, menuju kebebasan yang tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Jika kamu merasa sudah cukup dengan rutinitas yang membelenggu dan ingin menemukan kebebasan yang lebih besar, maka kamu berada di tempat yang tepat. Di video ini, kita akan menjelajahi langkah demi langkah untuk melepaskan beban-beban lama, menghadapi ketidakpastian dengan penuh keberanian, dan akhirnya menemukan diri sejati kita yang bebas, penuh cinta, dan terhubung dengan alam semesta. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukunganmu kepada channel ini. Tanpa kamu, perjalanan ini tidak akan berarti sama sekali. Jika kamu merasa konten ini dapat memberi pencerahan, jangan ragu untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Setiap dukunganmu adalah energi positif yang memperkuat perjalanan kita bersama. Dan yang terpenting, ajak teman-temanmu untuk bergabung dan menonton hingga akhir. Di sini, kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Suatu pemahaman yang bisa mengubah cara kita melihat hidup dan membawa kita pada kebebasan yang sejati. Mari kita mulai bersama-sama. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di jalur yang tidak benar? Meskipun semua orang di sekitarmu tampak baik-baik saja, terkadang kita terjebak dalam rutinitas yang nyaman dan familiar, yang meskipun terasa aman, pada akhirnya menghambat kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Jalan-jalan yang kita tempuh seringkali penuh dengan pola-pola lama, kebiasaan yang mengikat, atau bahkan ekspektasi sosial yang tidak sesuai dengan inti jiwa kita. Memang, meninggalkan zona nyaman itu tidak pernah mudah. Kita sudah terbiasa dengan jalan yang sudah terbuka di depan kita. Meskipun kita tahu bahwa jalan itu tidak mengarah ke tempat yang sesuai dengan impian atau pencarian spiritual kita. Itulah tantangan pertama. Menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang bertahan di jalan lama, tetapi berani untuk berhenti sejenak, mundur, dan memulai perjalanan baru yang lebih sejati. Untuk menemukan diri sejati, kita harus siap melepaskan hal-hal yang mengikat kita. Baik itu kebiasaan, hubungan yang tidak lagi sehat, atau bahkan keyakinan yang sudah kadaluarsa. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan spiritual menuju kebebasan. Kadang-kadang kita merasa takut ketika harus meninggalkan sesuatu yang sudah dikenal, meskipun itu tidak lagi memberi manfaat. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita untuk berubah, untuk berkembang, kita memberi ruang bagi energi baru, kesadaran baru, dan akhirnya kebebasan sejati. Terkadang kita harus mengakui bahwa perjalanan kita selama ini mungkin tidak sejalan dengan tujuan batin yang kita cari. Dunia luar seringkali menggoda kita untuk mengikuti jejak orang lain, mengikuti standar masyarakat, atau bahkan mengejar kebahagiaan yang bersifat sementara. Tapi, jalan menuju kebebasan spiritual yang sejati menuntut keberanian untuk berjalan sendirian, untuk mengeksplorasi dan menemukan apa yang benar-benar ada di dalam hati dan jiwa kita. Ini adalah langkah besar menuju pencerahan, dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita berani meninggalkan kenyamanan yang palsu dan terbuka untuk menerima hal baru. Pada titik ini, kita mulai belajar bahwa melepaskan tidak selalu berarti kehilangan, melainkan memberi ruang bagi pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Ketika kita membebaskan diri dari pola lama, kita membuka diri untuk menemukan diri sejati yang lebih otentik dan lebih bebas. Kebebasan sejati datang ketika kita mampu menanggalkan apa yang tidak lagi berguna, untuk kemudian menyambut kehidupan baru yang lebih kaya makna dan penuh dengan kemungkinan. Setiap perjalanan spiritual sejati dimulai dengan pertanyaan. Tanpa rasa penasaran, kita mungkin tidak akan pernah mulai bertanya tentang makna hidup kita atau tujuan sejati kita. Pencerahan tidak datang begitu saja. Ia lahir dari ketidaktahuan kita yang mengundang rasa ingin tahu untuk
menggali lebih dalam, untuk mencari lebih banyak, dan untuk membuka diri terhadap pengetahuan yang belum kita pahami. Mengajukan pertanyaan adalah langkah pertama yang paling penting dalam perjalanan spiritual. Siapa saya? Apa tujuan saya di dunia ini? Apa arti kebebasan sejati? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika jiwa kita merasa ada yang kurang, ada sesuatu yang belum lengkap. Sebagian besar dari kita hidup dengan menjalani rutinitas, mengikuti arus, tanpa benar-benar menyelami makna di balik tindakan kita. Tetapi ketika kita mulai mempertanyakan, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk menggali lebih dalam dan menemukan jawaban yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Pertanyaan hidup adalah kunci untuk membuka pintu pencerahan, namun kita seringkali merasa tidak nyaman dengan ketidaktahuan kita. Kita merasa tertekan untuk memiliki semua jawaban segera, atau kita takut bahwa tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi justru disinilah letak kebijaksanaan sejati. Dalam mencari, kita belajar untuk hidup dengan pertanyaan itu sendiri. Dalam kebingungannya, kita menemukan kejelasan. Karena pencerahan bukanlah sesuatu yang datang dalam bentuk jawaban yang sempurna, tetapi sebagai kesadaran bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang terus berubah, dan kita hanya perlu mengikuti alur yang ada, meskipun kadang-kadang kita tidak tahu kemana itu akan mengarah. Berani bertanya adalah cara kita menghargai ketidaktahuan dan kebebasan untuk mencari. Kita mulai membebaskan diri dari keinginan untuk selalu tahu dan mengontrol segalanya. Dalam pencarian kita belajar untuk menerima bahwa beberapa pertanyaan mungkin tidak akan pernah terjawab dengan cara yang kita harapkan. Namun dalam proses pencarian itu, kita menemukan keindahan, makna, dan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi jika kamu merasa kebingungan atau tidak tahu arah, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah panggilan jiwa untuk menemukan makna yang lebih dalam. Setiap langkah dalam pencarian ini mengarah pada pencerahan, dan meskipun jawabannya mungkin belum jelas, perjalanan ini sendiri sudah mengandung keindahan yang tak ternilai. Kebebasan spiritual datang dari rasa ingin tahu yang tanpa akhir, dari kesediaan untuk terus menggali dan menjelajahi diri dan dunia di sekitar kita. Dengan demikian, setiap pertanyaan yang kita ajukan bukanlah beban, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan menemukan bagian dari diri kita yang lebih besar. Dalam setiap langkah pencarian ini, kita dibimbing menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa kita, mengapa kita ada, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Pencerahan sejati adalah perjalanan tanpa akhir, dan setiap pertanyaan yang kita ajukan adalah cahaya yang menuntun kita lebih dekat pada kebebasan batin yang kita cari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam peran-peran yang dimainkan oleh dunia luar. Kita menjadi dokter, pengusaha, guru, atau mungkin seseorang dengan status sosial tertentu. Dunia ini mengajarkan kita bahwa identitas kita ditentukan oleh peran yang kita jalani, prestasi yang kita capai, atau posisi yang kita pegang. Namun pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar siapa kita? Apakah kita hanyalah peran yang kita mainkan? Sebagian besar dari kita cenderung meleburkan diri dalam peran yang kita ambil, hingga kita lupa bahwa identitas sejati kita lebih dari sekadar label yang diberikan oleh masyarakat. Peran itu tidak permanen. Suatu hari kita mungkin berhenti bekerja, berpindah ke tempat lain, atau bahkan mengubah profesi. Lalu, siapa kita setelah semua itu? Kita seringkali menghabiskan waktu begitu lama mendefinisikan diri berdasarkan status duniawi, yang pada akhirnya membatasi potensi sejati kita. Pelepasan identitas palsu ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual kita. Kita mulai memahami bahwa kita bukanlah sekadar pekerja atau ibu rumah tangga, bukan sekadar anak yang hidup dalam harapan orang tua, dan tidak terikat pada penghargaan atau pengakuan eksternal. Kita lebih dari itu. Jiwa kita lebih luas dan lebih dalam dari peran-peran duniawi yang sering kali membatasi kita. Identitas sejati kita tidak tergantung pada apa yang kita lakukan, melainkan pada siapa kita sebenarnya di dalam hati. Pelepasan ini tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan atau peran kita,
tetapi lebih kepada melepaskan keterikatan pada peran itu sebagai definisi diri kita. Ketika kita mulai melepaskan keterikatan itu, kita memberi ruang bagi diri sejati kita untuk muncul. Kita akan mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam, bukan dari pengakuan atau kesuksesan luar. Dengan begitu, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri kita yang autentik, tanpa perlu hidup sesuai ekspektasi atau norma yang ditentukan oleh dunia. Saat kita membiarkan diri kita untuk tidak lagi terikat pada peran-peran duniawi, kita mulai mengalami transformasi dalam hidup. Diri sejati kita muncul dengan penuh cinta, kebijaksanaan, dan kehadiran yang utuh. Ini adalah momen penyembuhan di mana kita merasakan keterhubungan yang mendalam dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin, bukan dari peran atau pencapaian eksternal. Inilah perjalanan menuju kebebasan sejati, di mana kita akhirnya dapat melihat siapa kita di luar label dan peran duniawi. Keheningan seringkali dihindari oleh banyak orang. Kita cenderung merasa takut atau tidak nyaman ketika berada dalam kesunyian, karena dunia modern memaksakan kebisingan dan gangguan yang terus-menerus. Ponsel berdering, berita terus mengalir, dan suara-suara dari luar terus mengelilingi kita. Dalam kebisingan ini, kita seringkali kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri. Namun di dalam keheningan terdapat kekuatan yang luar biasa, suara jiwa yang seringkali terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan. Keheningan adalah ruang sakral, tempat kita bisa mendengar dengan lebih jelas. Dalam keheningan, kita memberi kesempatan bagi jiwa kita untuk berbicara tanpa gangguan dari dunia luar. Di sanalah kita bisa merasakan kehadiran yang lebih besar, meresapi intuisi kita, dan menyambut pencerahan yang muncul dari dalam. Keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah ruang hidup, tempat di mana kita bisa menemukan jawaban dari dalam diri kita sendiri. Mendengarkan jiwa yang terdiam adalah tentang memberi ruang bagi diri kita untuk merenung, untuk merasakan, dan untuk mengalir bersama arus kehidupan yang lebih dalam. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita melepaskan segala bentuk penilaian atau harapan, dan kita hanya menjadi hadir. Disinilah kita mulai mendengarkan suara hati kita, yang terkadang jauh lebih bijaksana daripada pikiran kita, yang penuh dengan kekhawatiran dan keraguan. Keheningan ini juga memberi kita kesempatan untuk menyembuhkan luka batin yang mungkin telah lama tertinggal. Ketika kita berani menghadapinya dalam ketenangan, kita dapat merasakan kedamaian yang datang dengan menerima apa adanya. Tanpa suara-suara luar yang membingungkan, kita bisa lebih jernih dalam melihat keadaan kita. Keheningan adalah panggilan untuk kembali ke diri sejati kita, untuk menemukan kebijaksanaan dan ketenangan yang terpendam jauh di dalam jiwa kita. Keheningan juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan penerimaan. Dunia mungkin tidak memberikan kita ruang untuk berhenti sejenak, tetapi melalui keheningan, kita dapat menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar. Dalam momen-momen sunyi, kita menyadari bahwa kita tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi cukup. Kita cukup dengan segala yang ada dalam diri kita. Berada dalam keheningan adalah langkah besar dalam perjalanan spiritual kita. Ketika kita belajar untuk menghargai dan meresapi keheningan, kita menemukan jalan menuju pencerahan batin yang sejati. Keheningan adalah teman yang setia yang mengajarkan kita untuk mendengarkan bukan hanya dunia luar, tetapi juga suara hati yang terdalam. Dalam keheningan kita menemukan diri kita yang sejati, bebas, utuh, dan damai. Penerimaan adalah kunci transformasi spiritual yang sejati. Kita sering kali terjebak dalam pola untuk menghindari atau menolak bagian-bagian diri yang kita anggap sebagai kekurangan atau kelemahan. Dalam upaya untuk menjadi lebih baik, kita sering kali memerangi sisi-sisi diri yang kita anggap tidak sempurna. Entah itu rasa takut, kemarahan, keraguan, atau bahkan kegagalan masa lalu. Namun sejatinya, semua bagian diri kita memiliki peran penting dalam perjalanan spiritual kita. Transformasi sejati dimulai ketika kita menerima diri kita secara utuh, dengan segala kekurangan, kelemahan,
dan bahkan kegagalan. Penerimaan bukan berarti pasrah atau menyerah kepada keadaan, tetapi lebih kepada memahami bahwa segala aspek dalam diri kita, termasuk sisi yang mungkin kita anggap tidak sempurna, adalah bagian dari proses pertumbuhan. Ketika kita menerima kekurangan kita membuka ruang untuk penyembuhan, perubahan, dan pencerahan batin yang lebih mendalam. Penerimaan adalah tentang melepaskan penghakiman diri yang sering kali muncul sebagai akibat dari standar sosial atau harapan yang kita pasang untuk diri kita sendiri. Kita belajar untuk melihat diri kita tanpa label, bukan sukses atau gagal, bukan baik atau buruk, tetapi sebagai manusia yang sedang dalam perjalanan. Saat kita menerima segala aspek diri kita melepaskan beban mental dan emosional yang selama ini menghalangi kita untuk berkembang. Ini adalah bentuk kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri, tanpa harus terus berlari mengejar kesempurnaan atau memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika kita menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan kita juga memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang. Sebab hanya ketika kita bisa mengakui dan menerima bagian-bagian yang belum sempurna, kita membuka pintu untuk perubahan yang lebih besar. Penerimaan membawa kita ke titik di mana kita bisa lebih penuh menerima hidup, baik itu suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan. Inilah yang membawa kita pada kebebasan batin, di mana kita tidak lagi terikat pada penghakiman atau penilaian yang membatasi, tetapi menerima setiap momen dalam hidup kita sebagai bagian dari perjalanan menuju kebebasan sejati. Melalui penerimaan, kita mengajarkan diri kita untuk tidak lagi mencari kebahagiaan atau kesempurnaan di luar diri kita, melainkan menyadari bahwa semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita. Penerimaan memungkinkan kita untuk hidup lebih autentik, lebih terbuka, dan lebih penuh dengan kasih sayang terhadap diri sendiri. Inilah transformasi yang sejati, di mana kita tidak berusaha untuk menjadi orang lain atau memenuhi standar eksternal, tetapi benar-benar menerima dan mencintai siapa diri kita yang sesungguhnya. Seringkali kita mencari kebenaran di luar diri kita, melalui buku, ajaran guru spiritual, atau bahkan nasihat orang lain. Namun pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa kebenaran sejati tidak datang dari luar, tetapi berasal dari dalam diri kita. Kebenaran ini tersembunyi di kedalaman jiwa kita, dan hanya dapat ditemukan ketika kita mulai mendengarkan dan mempercayai suara hati kita. Intuisi adalah pemandu batin yang lebih mendalam daripada sekadar akal sehat atau logika. Ia adalah suara halus yang berbicara kepada kita, memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu kita ambil, tentang keputusan yang tepat, dan tentang jalan menuju kebebasan sejati. Namun intuisi tidak selalu terdengar di tengah kebisingan kehidupan sehari-hari. Untuk mendengarkannya, kita harus belajar untuk diam dan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Membangun hubungan yang kuat dengan intuisi kita berarti belajar untuk mengenali suara batin yang seringkali terabaikan. Banyak dari kita mungkin merasa ragu untuk mengikuti intuisi, lebih memilih untuk mencari jawaban di luar diri. Namun semakin kita mempercayai dan mengikuti intuisi kita, semakin kita mendekati kebenaran sejati yang ada di dalam diri kita. Intuisi ini adalah pemandu yang membawa kita kembali ke arah yang benar, mengingatkan kita akan tujuan hidup kita yang lebih dalam dan lebih berarti. Melalui hubungan yang lebih dalam dengan jiwa kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini bukan tentang mencapai tujuan duniawi semata, tetapi tentang mengikuti panggilan batin yang membawa kita menuju kedamaian dan kebebasan batin. Kebenaran yang kita cari seringkali sangat sederhana, namun kita harus meluangkan waktu untuk merasakannya, untuk meresapinya dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Ketika kita mengikuti intuisi kita belajar untuk lebih menghargai momen-momen kecil dalam hidup yang penuh dengan makna dan kebijaksanaan. Terkadang suara intuisi kita mungkin terdengar bertentangan dengan logika atau harapan orang lain. Namun, kita harus belajar untuk mempercayai bahwa suara jiwa kita lebih bijaksana daripada apapun yang ditawarkan dunia luar. Dalam setiap keputusan yang kita buat dengan mendengarkan intuisi,
kita semakin selaras dengan diri kita yang sejati dan semakin dekat dengan kebebasan yang sejati. Kebenaran ada di dalam diri kita, dan hanya dengan mendengarkan suara hati kita, kita bisa menemukan jalan menuju pencerahan dan kebebasan batin yang sejati. Mencari kebenaran di dalam bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi lebih kepada perjalanan untuk memahami bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pengalaman hidup kita adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Kita diajak untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk terus menggali potensi batin kita, dan untuk mempercayai bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk menemukan kebebasan sejati yang ada di dalam jiwa kita. Ketakutan adalah salah satu emosi manusia yang paling mendalam dan seringkali menghalangi kita untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidup. Ketika kita menghadapi ketakutan, kita seringkali merasakannya sebagai sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang menahan kita, atau bahkan sebagai musuh yang harus dilawan. Namun ketakutan sejatinya bukanlah musuh, melainkan guru yang sangat bijaksana yang menawarkan pelajaran penting untuk pertumbuhan spiritual kita. Ketakutan muncul karena kita merasa terancam, atau mungkin karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun ketakutan juga dapat membuka pintu untuk pencerahan jika kita menghadapinya dengan penuh kesadaran. Ketakutan adalah cermin dari ketidakpastian kita, dan untuk menemukan kebebasan sejati, kita harus berani menghadapinya. Setiap kali kita merasakan ketakutan, kita diberikan kesempatan untuk memeriksa apa yang kita takutkan dan mengapa kita takut. Ketakutan kita seringkali berasal dari persepsi atau asumsi kita sendiri tentang dunia. Dan ini adalah bagian dari perjalanan untuk melepaskan belenggu mental yang mengekang kebebasan kita. Ketakutan seringkali memberikan kita perasaan ketidakmampuan, namun jika kita berani melangkah melampaui rasa takut itu, kita akan menyadari bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Ketakutan sebenarnya adalah tanda bahwa kita berada di ambang pertumbuhan, bahwa kita sedang berada di luar zona nyaman kita, dan bahwa kita sedang dipanggil untuk memperluas pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia ini. Ketakutan tidak harus membuat kita mundur, ia justru dapat menjadi pendorong untuk maju, untuk mengembangkan keberanian dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Sebagai contoh, ketika kita takut gagal, kita seringkali menghindari mencoba hal-hal baru atau menghadapi tantangan. Namun, kegagalan sebenarnya adalah salah satu cara terbaik untuk belajar. Setiap kali kita gagal, kita diberi kesempatan untuk bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketakutan memberi kita wawasan tentang batasan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Dengan memahami asal-usul ketakutan itu, kita bisa melepaskan kendali yang kita berikan pada ketakutan dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk terus maju. Menghadapi ketakutan dengan keberanian tidak berarti mengabaikannya atau mencoba untuk menghilangkannya sepenuhnya, tetapi lebih kepada menerima keberadaannya dengan penuh kesadaran. Kita mulai memahami bahwa ketakutan adalah bagian dari proses hidup, bagian dari perjalanan spiritual kita menuju kebebasan sejati. Ketakutan mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri, untuk memahami bahwa kita tidak terbatas oleh perasaan takut, tetapi justru dapat tumbuh melalui perasaan itu. Ketika kita belajar untuk mengubah ketakutan menjadi kekuatan, kita menguasai kehidupan kita dan menjadi lebih kuat dalam menjalani perjalanan spiritual kita. Kehidupan seringkali datang dengan begitu banyak peristiwa dan pengalaman yang dapat membingungkan kita. Kita seringkali terperangkap dalam perasaan, reaksi, dan penilaian terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Namun ada cara untuk menghadapi hidup yang lebih dalam dan lebih damai, yaitu dengan menjadi saksi kehidupan. Menjadi saksi kehidupan berarti melihat dunia tanpa keterikatan, tanpa reaksi berlebihan, dan tanpa penilaian. Sebagai saksi, kita mengamati dunia dan diri kita sendiri tanpa terjerat dalam drama atau emosi yang timbul. Kita menyaksikan setiap peristiwa, baik itu kebahagiaan atau kesedihan, tanpa menjadi terlarut di dalamnya. Sebaliknya,
kita mengamati segala sesuatu dengan kedamaian batin, menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari alur semesta yang lebih besar. Mengamati dunia dengan mata jiwa berarti melihat lebih dari sekadar permukaan. Kita tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi kita juga merasakan energi, makna, dan pelajaran yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Kita melihat bahwa setiap orang yang kita temui, setiap pengalaman yang kita jalani, membawa pelajaran untuk pertumbuhan kita. Ini adalah pandangan yang lebih holistik, di mana kita menyadari bahwa kita semua terhubung, bahwa setiap momen adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Menjadi saksi kehidupan juga berarti tidak terlalu terikat pada hasil atau pengaruh peristiwa-peristiwa itu terhadap diri kita. Ketika kita terbebas dari keterikatan emosional, kita mampu melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih. Ini tidak berarti kita tidak merasakan emosi atau tidak berpartisipasi dalam kehidupan. Sebaliknya, kita tetap merasakan, tetapi kita tidak membiarkan diri kita tenggelam dalam emosi tersebut. Kita belajar untuk meresapi setiap momen, untuk hidup sepenuhnya dalam momen sekarang, tanpa penyesalan akan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Dengan menggunakan kesadaran penuh, kita mulai menyadari betapa indah dan menakjubkannya hidup ini. Bahkan dalam kesulitan atau tantangan, kita dapat melihat adanya pelajaran, ada makna yang lebih dalam. Kehidupan pada dasarnya adalah alur semesta yang lebih besar yang sedang mengalir melalui kita, dan dengan menjadi saksi kehidupan, kita menjadi bagian dari alur itu. Dengan mengamati tanpa keterikatan, kita membuka diri untuk menerima aliran hidup yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Dalam setiap peristiwa, ada pelajaran untuk dipelajari, ada hikmah yang terkandung. Menjadi saksi kehidupan adalah salah satu cara terbaik untuk hidup dalam kedamaian batin, menerima segala sesuatu apa adanya, dan menghargai keberadaan kita sebagai bagian dari semesta yang lebih luas. Kita berhenti melawan kehidupan dan mulai mengalir bersamanya dengan penuh kesadaran, rasa syukur, dan cinta. Begitulah kita menemukan kedamaian sejati dengan menjadi saksi dari keajaiban yang terjadi di sekitar kita, mengamati dengan mata jiwa yang terbuka lebar. Kehidupan seringkali tampak seperti aliran yang tidak terduga. Kadang kita merasa seperti sedang berjuang keras melawan arus, mencoba memaksakan kehendak kita agar segala sesuatunya terjadi sesuai dengan rencana kita. Tetapi dalam kenyataannya, kebebasan sejati hanya ditemukan ketika kita melepaskan kontrol dan menyerahkan diri pada alur kehidupan yang lebih besar. Ini bukan berarti kita menyerah atau menjadi pasif terhadap hidup, tetapi lebih kepada mengalir bersama kehidupan yang sudah ditentukan untuk kita. Seringkali kita merasa harus mengontrol setiap aspek kehidupan kita, perjalanan karir, hubungan, bahkan masa depan kita. Kita merencanakan dengan cermat dan berusaha keras mencapai apa yang kita inginkan. Namun kita harus ingat bahwa hidup bukanlah tentang kontrol yang ketat. Kebebasan sejati justru ditemukan ketika kita berhenti berusaha keras untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan dan mulai mempercayai bahwa alur semesta memiliki rencana yang lebih besar untuk kita. Alur semesta ini berjalan dengan cara yang mungkin tidak kita pahami sekarang, tetapi semuanya terjadi untuk membawa kita ke tempat yang tepat pada waktunya. Menyadari hal ini mengubah cara kita melihat kehidupan. Alih-alih mengkhawatirkan masa depan atau mencoba memanipulasi keadaan, kita mulai melepaskan kendali dan mempercayakan perjalanan hidup kita kepada semesta. Semesta ini lebih tahu daripada kita tentang jalan mana yang harus kita tempuh dan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita menyerahkan diri kepada alur kehidupan, kita merasakan kedamaian yang lebih dalam karena kita tahu bahwa tidak ada yang perlu kita lakukan selain mengikuti petunjuk hati dan intuisi kita yang selalu terhubung dengan aliran semesta. Namun proses melepaskan kontrol ini tidaklah mudah. Kita terbiasa berusaha keras untuk mencapai tujuan, dan ketika kita merasa kehilangan kontrol, kita bisa merasa cemas atau tidak aman. Tetapi ketahuilah bahwa melepaskan kendali tidak berarti kita tidak memiliki tujuan atau niat dalam hidup kita. Sebaliknya, kita melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil sudah dipandu oleh semesta.
dan kita hanya perlu membuka diri terhadap perjalanan itu. Semesta tidak akan menuntun kita ke tempat yang salah. Oleh karena itu, kita harus memiliki keberanian untuk menyerah, tidak pada hidup kita, tetapi pada pengaruh ego kita yang menginginkan segalanya terjadi sesuai dengan keinginan kita. Melepaskan kontrol dan menyerahkan diri pada alur semesta juga berarti menerima ketidakpastian. Banyak hal dalam hidup tidak dapat kita prediksi atau kendalikan, tetapi ketika kita belajar untuk hidup dengan ketidakpastian tersebut, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari penerimaan. Ketidakpastian adalah ruang untuk pertumbuhan, dan saat kita mengalir bersama hidup, kita menyadari bahwa setiap momen membawa pelajaran, setiap tantangan membawa kesempatan baru, dan setiap kesulitan akhirnya membawa kebijaksanaan yang lebih dalam. Mengalir bersama hidup adalah tentang hidup dengan lebih santai, dengan lebih banyak penerimaan, tanpa ketegangan yang berlebihan. Ini adalah cara hidup yang mengizinkan kita untuk merasakan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban. Meskipun tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Menyerahkan diri pada alur kehidupan adalah sebuah bentuk kepercayaan yang besar kepada semesta, yang mengarahkan kita menuju kedamaian batin yang lebih mendalam, tanpa rasa takut atau kekhawatiran tentang masa depan. Di dunia yang penuh dengan perbandingan dan harapan sosial, seringkali kita merasa terperangkap dalam peran yang kita mainkan. Kita cenderung berpura-pura menjadi seseorang yang kita tidak sepenuhnya kenal demi memenuhi ekspektasi orang lain. Namun dalam proses tersebut, kita kehilangan esensi sejati kita. Kehidupan yang otentik hanya bisa ditemukan ketika kita berani menjadi diri kita yang sejati, tanpa takut akan penilaian orang lain atau takdir yang dikatakan oleh dunia. Seringkali kita merasa terpaksa untuk mengenakan topeng tertentu, mengubah siapa diri kita untuk sesuai dengan apa yang diinginkan dunia. Kita menutupi perasaan dan potensi sejati kita, berharap untuk diterima atau disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kehidupan yang otentik datang ketika kita berhenti berpura-pura dan mulai menjalani hidup berdasarkan siapa kita sesungguhnya, bukan siapa yang kita kira harus kita jadi untuk diterima. Menjadi diri sendiri yang sejati membutuhkan keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk menunjukkan siapa kita, meskipun itu mungkin berbeda dari apa yang diharapkan oleh orang lain atau oleh masyarakat. Kita takut bahwa dengan menjadi diri kita yang sejati, kita akan ditolak, tidak dipahami, atau bahkan disalahpahami. Namun kita harus ingat bahwa kehidupan yang otentik bukan hanya tentang membuat orang lain menyukai kita, tetapi tentang membuat kita merasa utuh dan damai dengan diri kita sendiri. Tentu saja, menjadi diri sendiri yang sejati tidak berarti kita mengabaikan orang lain atau bertindak tanpa pertimbangan. Sebaliknya, itu adalah tentang hidup dengan integritas, mengungkapkan siapa kita dengan jujur, dan menerima kekurangan serta kelebihan kita tanpa penyesalan. Hidup dengan kejujuran kepada diri sendiri memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia dengan cara yang lebih dalam dan lebih berarti. Ketika kita berhenti berpura-pura, kita mulai menjalani kehidupan dengan cara yang lebih penuh, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan inti dari siapa kita sebenarnya. Kehidupan yang otentik mengundang kebahagiaan sejati, karena kita tidak lagi harus berpura-pura untuk menyenangkan orang lain atau menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang paling dalam, kita mulai menarik pengalaman dan orang-orang yang resonan dengan energi kita yang otentik. Ketika kita berhenti hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan mulai hidup untuk diri kita sendiri, kita membuka pintu menuju kebahagiaan yang sejati dan kedamaian batin. Menjadi diri sendiri yang sejati juga berarti menerima perubahan. Seiring berjalannya waktu, kita terus berkembang dan berubah, dan kehidupan yang otentik berarti kita siap untuk berkembang bersama perjalanan itu. Kita tidak lagi terikat oleh konsep tentang siapa kita seharusnya menjadi, tetapi kita merangkul siapa kita saat ini dan siapa kita akan menjadi di masa depan. Kehidupan yang otentik mengajarkan kita untuk terus tumbuh dengan penuh penerimaan,
membuka ruang bagi diri kita untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bebas dari keterikatan duniawi yang semu. Dengan menjadi diri kita yang sejati, kita menemukan kebebasan yang luar biasa. Kebebasan dari penilaian, dari ketakutan akan penolakan, dan dari tekanan untuk menjadi sesuatu yang kita bukan. Hidup yang otentik adalah perjalanan menuju kebebasan jiwa, di mana kita bisa hidup dengan kedamaian, rasa syukur, dan kebahagiaan sejati, tanpa rasa takut akan apa yang orang lain pikirkan. Kehidupan ini tidak pernah sepenuhnya dapat diprediksi. Setiap hari membawa tantangan baru, keputusan baru, dan situasi yang tak terduga. Namun seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan kita, berharap bahwa dengan merencanakan segala sesuatu secara teliti, kita bisa menghindari rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui. Kita menciptakan rutinitas dan kebiasaan untuk menciptakan rasa aman dan pasti dalam hidup kita. Tetapi justru dalam keterikatan ini, kita kehilangan kebebasan sejati. Kedamaian sejati datang bukan dengan mengetahui semua yang akan terjadi, tetapi dengan menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Kita harus melepaskan ilusi kontrol, memahami bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Ketika kita belajar untuk menerima ketidakpastian, kita membebaskan diri dari kecemasan dan kekhawatiran yang seringkali mengikat kita. Penerimaan ketidakpastian adalah bentuk keberanian yang mengarah pada kebebasan. Itu adalah kebebasan untuk hidup dengan hati yang terbuka terhadap apapun yang datang, bebas dari rasa takut yang datang dari mencoba mengendalikan masa depan. Ini bukan tentang menyerah pada hidup atau berhenti berusaha untuk mencapai tujuan kita. Sebaliknya, itu adalah tentang memahami bahwa setiap langkah yang kita ambil, meskipun tidak pasti, tetap membawa kita menuju pelajaran yang penting. Kita sering kali merasa bahwa ketidakpastian adalah musuh yang harus dihindari, padahal itu adalah guru yang sangat bijaksana. Ketika kita dapat menerima ketidakpastian, kita membuka diri untuk menerima pelajaran dan kejutan yang akan datang. Ini adalah tempat di mana transformasi sejati terjadi, karena kita belajar untuk mengandalkan intuisi, kebijaksanaan batin, dan keyakinan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar. Kedamaian datang ketika kita membiarkan hidup mengalir sesuai dengan alurnya, tanpa berusaha mengendalikan setiap detailnya. Saat kita benar-benar menerima bahwa kita tidak dapat memprediksi masa depan, kita menemukan ruang untuk hidup lebih penuh, lebih hadir, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terhitung. Kedamaian itu mengalir dalam ketidakpastian, karena kita tahu bahwa kita akan selalu dapat menghadapi apa yang datang dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang mencapai titik tertentu atau mengendalikan segala hal, tetapi tentang menikmati perjalanan dan setiap momen yang penuh dengan pelajaran dan pengalaman. Ketidakpastian bukan musuh kita, tetapi teman yang mengajarkan kita untuk lebih menghargai saat ini dan menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa rasa takut akan apa yang belum terjadi. Kebebasan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, sebuah keadaan di mana kita tidak terikat oleh norma, peraturan, atau batasan-batasan duniawi. Namun dalam pandangan spiritual, kebebasan yang sejati bukanlah kebebasan yang datang dari menghindari keterikatan atau pengaruh orang lain, melainkan kebebasan yang ditemukan dalam kesadaran akan keterhubungan kita dengan segala sesuatu. Kebebasan spiritual adalah kebebasan dari ego yang merasa terpisah, kebebasan dari perasaan bahwa kita adalah individu yang terisolasi dari alam semesta dan makhluk lain. Ketika kita merenungkan hakikat diri kita yang sejati, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Setiap makhluk, setiap elemen alam, dan bahkan setiap momen dalam hidup kita berhubungan satu sama lain dalam suatu aliran energi yang tak terputuskan. Kebebasan spiritual sejati datang ketika kita mulai menghargai dan merayakan keterhubungan kita dengan makhluk lain. Bukan hanya dalam hal hubungan sosial,
tetapi dalam pengertian yang lebih dalam. Keterhubungan kita dengan semesta dan energi yang ada di dalamnya. Kita bukan hanya individu yang hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Kita semua berbagi esensi yang sama, dan oleh karena itu, kebebasan tidak dapat dipahami hanya dalam konteks pribadi, tetapi dalam konteks kolektif, bahwa kita bebas ketika kita hidup dalam keharmonisan dengan alam dan sesama. Kebebasan spiritual tidak berarti menghindari tanggung jawab terhadap orang lain atau dunia, tetapi lebih tentang hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kita memengaruhi seluruh alam semesta. Ketika kita memahami bahwa kita adalah bagian dari aliran energi universal, kita menjadi lebih sadar akan dampak dari setiap keputusan yang kita buat, baik itu terhadap diri kita sendiri, orang lain, maupun alam sekitar kita. Tindakan kita menjadi lebih penuh makna karena kita tahu bahwa kita tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi dalam keterhubungan yang erat dengan semua kehidupan. Selain itu, kebebasan spiritual juga berarti melepaskan ikatan ego yang seringkali mengarahkan kita untuk memandang dunia dalam dualitas, baik atau buruk, benar atau salah, diri kita atau orang lain. Ketika kita mulai melihat dunia tanpa batasan ego ini, kita membuka jalan menuju kedamaian batin. Kebebasan datang ketika kita bisa mengesampingkan perasaan terpisah dan merasakan kesatuan dengan semesta. Kita menyadari bahwa meskipun kita tampak terpisah sebagai individu, kita sebenarnya adalah satu dengan segala sesuatu. Kebebasan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih, empati, dan kedamaian. Ketika kita sadar bahwa kita semua terhubung, kita berhenti melihat perbedaan kita sebagai sesuatu yang memisahkan kita, dan mulai melihatnya sebagai kekayaan yang melengkapi kehidupan. Kita menghargai keberagaman sebagai ekspresi dari semesta yang lebih luas. Dan dengan begitu kita bebas dari rasa takut, kebencian, atau ketakutan yang muncul dari pemisahan. Kebebasan sejati datang ketika kita melepaskan ketergantungan pada identitas ego dan mulai hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Semakin kita memahami hubungan kita dengan alam semesta dan semua makhluk di dalamnya, semakin kita merasakan kebebasan yang mendalam. Bukan kebebasan dari dunia, tetapi kebebasan untuk hidup dengan penuh kasih, empati, dan kesadaran yang membebaskan hati dan jiwa. Dalam perjalanan spiritual menuju kebebasan, kita belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang menahan kita, baik itu ego, ketakutan, atau ilusi tentang kontrol. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada diri sejati kita, yang bebas, penuh kasih, dan terhubung dengan semua yang ada. Kebebasan sejati bukanlah sekadar ketiadaan batasan fisik, tetapi kebebasan batin yang datang dengan pemahaman mendalam bahwa kita adalah bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar, yang saling terhubung satu sama lain, dan dengan semesta itu sendiri. Dengan meninggalkan segala yang mengekang, kita memberi ruang bagi jiwa kita untuk tumbuh dan menemukan makna yang lebih dalam setiap langkah kehidupan. Kebebasan ini datang bukan dari melarikan diri, tetapi dari keberanian untuk hidup dengan kesadaran yang penuh, menerima ketidakpastian, merayakan keterhubungan kita dengan semua makhluk, dan mengalir bersama alur kehidupan yang lebih besar. Jalan ini tidak selalu mudah, tetapi itulah yang membuatnya begitu berharga. Setiap tantangan adalah undangan untuk lebih memahami diri kita, lebih dekat dengan semesta, dan lebih bebas dari belenggu yang kita buat sendiri. Dalam kebebasan itu, kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi datang dari dalam diri kita sendiri. Tempat di mana cinta, kebenaran, dan pencerahan bersemayam. Ingatlah, kebebasan sejati bukanlah tujuan, tetapi perjalanan yang tak pernah berakhir, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin dan kesatuan dengan alam semesta. Dalam perjalanan ini kita menemukan bukan hanya diri kita, tetapi seluruh dunia yang terhubung, yang mengundang kita untuk hidup lebih penuh dan lebih berarti. Semoga perjalananmu di horizon baru ini membawa pencerahan dan kebebasan yang mendalam.
Dan semoga setiap langkah yang kamu ambil mengingatkanmu akan betapa indah dan bermaknanya kehidupan ini. Ketika kita hidup dalam kesadaran dan keharmonisan dengan semesta.